Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Lisa untuk menjelaskan mengenai proses seleksi. Oke, Silakan Mbak Lisa. makasih. Makasih ya Mas Bagas. Selamat juga, ternyata istrinya juga lolos ke PDP ya. Banget kalian berdua. Oke, teman-teman. Jadi ini aku mungkin juga nggak terlalu lama, karena proses seleksi ini kan masih kayak tahap selanjutnya gitu. Tapi menurutku nggak apa-apa juga kita sampaikan, karena nanti ketika kalian sudah paham apa yang terjadi selama seleksi, itu akan kembali lagi ke persiapannya kalian akan dibuat kayak gimana gitu. Jadi ini mungkin akan aku kayak share sedikit-sedikit gitu ya. Nah, ini cerita pada seleksi 2019, kembali lagi kita di disclaimer, karena kayaknya 2021 agak berbeda, jadi nanti kita juga akan bahas. Kalau pada waktu itu, yang pertama memang seleksi berkas. Waktu itu seleksi jadwal untuk seleksi berbasis komputer, tanggal 2 Juli. Hasilnya sendiri keluarnya tanggal 12 Juli waktu itu, jadi kurang lebih sekitar 10 hari. Nah, persiapannya apa? Waktu itu memang aku nggak ikut les segala macam, jadi lebih kayak belajar mandiri aja gitu, pakai buku TPA Bappenas, karena kan katanya TPA Bappenas itu yang paling cukup berat gitu ya, jadi ya udah belajarnya pakai buku itu setiap hari, ngerjain soal-soalnya. Aku pakai buku yang ini, cuma ini karena aku nggak di endorse dan juga nggak jualan, jadi ya bebas kalian mau pakai yang mana. Tapi waktu itu aku pakai buku yang ini. Terus habis itu sempat join juga grup Telegram dan WhatsApp. Kenapa aku join? Karena menurutku grup ini sangat membantu banget untuk ngebantu banget bagaimana updatingnya. Terus habis itu suka kadang-kadang share mengenai materi-materi untuk dibaca juga. Jadi menurutku cukup membantu. Terus gimana cari tahunya? Biasanya kalau udah menuju LPDP banyak banget tuh nanti yang share di WhatsApp. Karena salah satu cara untuk join grupnya tuh dia harus kayak share ke beberapa grup gitu. Jadi insya Allah nanti kita akan dapat. Nah, untuk pelaksananya sendiri waktu itu ada 3. Jadi TPA itu 60 soal, waktu itu 90 menit, diacak. Jadi nggak bisa contek-contekan gitu, kanan kiri, depan belakang tuh beda-beda. Nah, maksimal soalnya 300. Terus habis itu ada tes kepribadian, 60 soal, 30 menit. Nah, terus di sini juga ada essay on the spot. Dikasih waktu 30 menit, kita suruh menyampaikan mengenai pendapat kita terkait current issues. Waktu itu aku dapat larangan mantan napi koruptor mencalonkan diri di pemilu. Jadi kita disuruh kayak ngasih pendapat, menurut kamu gimana sih? Setujukah kalau napi bekas napi koruptor itu, bekas napi koruptor nggak boleh lagi atau mencalonkan lagi di pemilu gitu. Nah, kepribadian sama essay on the spot ini nggak muncul saat kita submit. Jadi itu kayaknya untuk tambahan sesi selanjutnya wawancara. Jadi pas submit nilai TPA-nya doang yang keluar. Waktu itu tuh passing grade-nya ini. Jadi memang afirmasi sama targeted itu sama, mau dalam negeri maupun luar negeri waktu itu. Tapi memang ada perbedaan di reguler. Yang luar negeri reguler sama afirmasi, agak lebih tinggi gitu passing grade-nya. Terus habis itu muncullah jadwal wawancara. 20 Agustus, kurang lebih sebulan, hasilnya keluar 16 September. Waktu itu sih persiapannya ya banyak baca-baca terkait kebangsaan, karena wawancaranya ada 2, terus baca lagi rencana studi. Nah, ini yang aku pengen tekankan. Ketika kalian membuat rencana studi, pastikan memang kalau bisa udah kayak melalui riset dan udah disiapkan gitu. Karena ini yang nanti akan dikulik-kulik banget pada saat wawancara. Kemudian join grup lagi. Jadi grupnya tuh sampai banyak banget waktu itu. Ada grup SBK sendiri, ada grup wawancara sendiri, dan segala macamnya gitu lah. Terus habis itu wawancara pertama memang fokus ke kewawasan kebangsaan. Satu orang waktu itu yang wawancara, dia nggak mau cerita, dia nggak mau ngasih tahu namanya, dia nggak mau cerita dari mana. Jadi sepertinya sih, aku nggak tahu yang lainnya mengalami hal yang sama, tapi ada beberapa yang sama sih. Jadi either antara mungkin BIN atau mungkin mana, mungkin ya, kurang paham. Terus yang diulas itu daftar riwayat hidup. Jadi DRAH ini harus kita isi sebelum wawancara, dan itu detail banget. Sampai kalau misalnya kita punya suami, kita punya istri, itu sampai organisasinya yang diikuti itu kita harus ngisi, pokoknya panjang banget. Karena itu memang untuk
tahu ya. Terus habis itu juga ditanyain sampai buku favorit, tokoh favorit, gitu-gitulah. Nah, wawancara kedua, waktu itu aku kebetulan 1 hari, cuma ada beberapa orang yang kena 2 hari, jadi hari ini sama besok. Kebetulan aku 1 hari pagi sama agak siangan. Wawancara kedua itu fokusnya lebih ke kesiapan kuliah. Waktu itu 3 orang, 1 psikolog, karena dia memang memperkenalkan diri namanya juga, dan 2 itu akademisi. Jadi entah itu antara dosen atau dekan dan segala macam itu. Terus mereka lebih fokus ke kesiapan dan pengetahuan yang dimiliki terkait jurusan kampus, tugas akhir, rencana kegiatan sama kuliah, gitu. Mereka lebih banyak fokusnya di situ. Agak lupa durasinya, tapi kalau nggak salah 30 menit, dan beda-beda juga. Beda-beda juga sih pengalaman setiap orang. Makanya itulah pentingnya untuk ikut grup, karena kita bisa tahu ceritanya yang lain, gitu. Ada yang dapat jutek, ada yang betul waktu itu sih saya dapatnya sih yang fine-fine aja gitu, malah kayak bercanda-bercanda gitulah. Nah, ini nanti mungkin Mas Bagas mungkin bisa cerita, karena ada satu pertanyaan yang menanyakan gimana kalau misalnya wawancaranya itu beda lintas itu ya, lintas S1, karena kebetulan S1 ku psikologi, S2 ku psikologi gitu. Jadi ya fine-fine aja. Nah, mungkin Mas Bagas punya cerita, karena S1-nya Mas Bagas kan sosiologi dan S2-nya psikologi, jadi memang kayak lintas ilmu. Mas Bagas mungkin bisa cerita sedikit sebelum aku next slide. Oke. Kalau saya sih nggak ada, mungkin cerita sedikit ya Mbak Lisa ya. Ketika memang lintas jurusan, lintas prodi itu pewawancara sudah tahu ya, data kita sudah masuk ke mereka, data kita sudah dibaca, dan untuk substansi wawancaranya pasti pertanyaannya, kalau saya dulu ya, itu kenapa milih pindah jurusan kayak gitu. Ya saya kenapa milih pindah jurusan, dan kembali lagi itu tadi rencana studi dan proposal studi itu benar-benar kita pegang, benar-benar kita kuasai, ya kita jawab sesuai secara gampangnya ya, kita jawab aja apa yang kita tulis di proposal studi, karena di situ saya tulis juga kenapa saya pindah jurusan, kenapa tidak linear, saya tulis juga di situ, karena ya kembali lagi kebutuhan instansi bisa juga, karena memang kebetulan instansi saya juga pekerjaan saya juga berkaitan dengan psikologi, dan menurut saya waktu itu adalah sosiologi dan psikologi itu tidak terlalu jauh, meskipun secara jurusan berbeda ya, secara fakultas pun berbeda, tapi tidak terlalu jauh, dan di situ saya menceritakan kesinambungannya di mana, kan kayak gitu. Jadi ya rencananya nanti mau apa kayak gitu loh, kuliahmu tuh kenapa beda jurusan, terus kenapa kampus ini, itu kalau menurut saya sih ceritakan saja apa yang kita tulis di proposal studi dan rencana studi. Kurang lebih gitu sih. Oke. Thank you Mas Bagas. Jadi memang intinya adalah dikembalikan lagi, karena kita itu targeted PNS, jadi memang kita punya kayak kelebihan ya, bisa dibilang quote and quote, apa yang kita lakukan dan rencana yang kita lakukan tuh lebih clear, lebih jelas. Karena nanti ketika kembali lagi ke institusi kan jelas gitu apa yang dimau. Jadi nggak perlu khawatir misalnya harus kayak beda jurusan. Selama memang bisa ngejelasin dan itu dibutuhkan oleh instansi, ya itu berarti fine. Kita bisa ngejelasin di situ gitu. Terus habis itu apalagi? Tadi sempat kepikiran tapi lupa. Aku next dulu deh. Tinggal sedikit kok slide-nya. Nah, kalau misalnya sudah lolos dan setelah kita udah diterima, ada beberapa tahapan lagi yang nanti mungkin bisa jadi concern-nya teman-teman juga. Jadi salah satu syarat untuk akhirnya kita bisa mendapatkan beberapa berkas itu adalah mengikuti persiapan keberangkatan. Di sini tuh menurutku yang paling seru karena materinya yang kita dapetin itu dari tokoh-tokoh nasional gitu. Jadi kita kayak bisa ketemu tokoh-tokoh nasional. Cuma
kalau misalnya nggak lulus harus ngulangin. Jadi waktu itu tuh hampir di tempatku ada yang nggak lulus gara-gara dia terlambat kurang 1 menit gitu. Lebih dari 1 menit itu dia harus pulang dan dia harus ngulangi lagi gitu. Terus habis itu nggak ada persiapan bahasa. Kalau pernah dengar LPDP itu kan nyiapin untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu. Itu nggak ada. Kalau targeted kita nggak dapat. Jadi ya kalau memang niatnya untuk luar negeri ya atau dalam negeri dan memang belum memenuhi ya mau nggak mau harus belajar sendiri. Terus kalau misalnya sudah baru bisa ngajuin LOS. Ada beberapa perubahan selama COVID kayak Mas Bagas itu ya mau nggak mau dia harus kayak ada beberapa angkatan yang kena COVID itu dia boleh kuliah dulu PK-nya nyusul. Jadi kayak ada perubahan. Tapi seharusnya sih seperti ini. Jadi PK dulu baru bisa dapat letter of sponsorship. Ini biasanya digunain sama yang jurusan luar negeri karena mereka butuh kayak LOS gitu kan. Tapi kalau dalam negeri mah pakai screenshot aja kampus-kampus dalam negeri udah nerima. Terus letter of acceptance-nya harus yang unconditional. Nah, ini yang perlu ditekanin sama kita sih sebenarnya biar kalian juga bisa prepare. Jadi setelah PK atau PB dikasih waktu 1 tahun sampai keluar LOE. Setelah itu kalau misalnya melebihi itu dia harus info ke LPDP tapi biasanya sih terus off gitu kayak di-cut nggak berhasil. Habis itu juga habis dapat LOE baru bisa ngajuin kontrak. Nah, habis kontraknya muncul, baru dapatlah letter of guarantee. Jadi kalau ini udah dapat LOG tuh kita udah bisa tenang karena 99% kita udah jadi awardee. Habis itu bisa akses ke Simonef untuk berbagai macam pendanaan. Detailnya bisa cek lagi di buku panduan. Nah, cuma per tahun ini tuh di UGM aku dengar cerita ada beberapa yang dia kayak lintas jurusan dan harus matrikulasi. Matrikulasinya macam-macam. Kalau dia nggak lulus matrikulasi, dia juga gagal LPDP. Jadi kayak masih ada satu tantangan lagi buat kalian yang lintas jurusan sebenarnya. Di UGM ada, aku nggak tahu 1 apa 2 orang, aku agak lupa, yang dia akhirnya gagal dapat LPDP karena matrikulasinya nggak lulus. Dia harus kayak ngulangi lagi gitu. Sayang padahal. Itu yang harus dipertimbangkan juga ketika harus pindah jurusan, matrikulasi itu kan juga cukup berat. Sudah, habis itu kurang lebih seperti itu. Nanti kalau kami mungkin akan membahas pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi selamat datang buat di LPDP. Ini informasi buat kalian, by the way kalau belum tahu, di web sama di Instagram sudah keluar tanggalnya, yang targeted. Jadi mulai hari ini sampai 4 Juni, kalian sudah mulai bisa daftar. Targeted silahkan dibaca ketentuan-ketentuannya. Nah, yang mungkin agak berbeda adalah seleksi substansi akademik sama kebangsaan. Kalau pas waktu kami, aku sama Mas Bagas kan dipisah ya. Nah, ini digabung. Sampai sekarang kita masih belum ada gambaran kalau digabung ini apakah wawasan kebangsaannya wawancara atau tes tertulis kayak kemarin yang KPK itu kan tes wawasan kebangsaannya kayak tertulis ya kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Terus jadi itu yang nanti kita harus lihat. Tapi ini kan dinamis, jadi kita bisa sambil belajar. Itu tahap 1, kalau tahap 2-nya digabung, jadi bisa mulai daftar dari 1 Agustus. Udah deh, kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman. Mendapatkan surat pengantar dari UPT untuk selanjutnya ikut prosedur selanjutnya di Kanwil. Jadi saya melampirkan berkas-berkas tersebut termasuk surat pengantar dari UPT untuk saya teruskan ke Kanwil. Nah, sambil saya ke bagian kepegawaian lagi, ini sudah mohon izin masih ada 1 surat itu tadi, surat izin atasan, di mana surat tersebut ditandatangani oleh beliau Kadif Administrasi karena pejabat setingkat eselon 2. Seperti itu, dan saya menghadap ke beliau, sudah beres semuanya, sudah lengkap, dan saya berikan surat tersebut, mohon tanda tangannya, dan beliau bersedia untuk tanda tangan di situ. Dan alhamdulillahnya surat izin atasan sudah selesai dan saya mendapatkan surat usulan dan surat izin dari Kanwil.
Nah, surat usulan dan dari Kanwil tersebut dikirim ke Sekjen untuk proses penerbitan surat usulan dari Sekjen ke LPDP. Seperti itu. Saya waktu itu kalau boleh cerita, deadline submit itu kalau tidak salah 9 September. Ya, 9 September 2019 jam 23.59. Dan sampai jam 4 sore, jam pulang kantor itu saya masih belum mendapatkan surat usulan dari Kanwil. Karena memang waktu itu sedang ada rapat atau apa pejabatnya itu, jadi belum bisa proses. Saya menunggu cukup lama hingga akhirnya 1 jam lah saya nunggu, hingga akhirnya sore itu baru dapat. Dan saya submitnya masih pakai surat usulan dari Kanwil, padahal seharusnya surat usulan dari Sekjen. Nah, karena memang saya belum submit sampai maghrib itu, ada saya ditelepon dari pihak Sekjen Kemenkumham, Sekjen Kemenkumham, mohon izin Bu, gimana ini surat usulan dari Sekjen, apakah bisa gitu. Nah, memang baik sih kalau menurut saya instansi saya untuk awareness-nya untuk para pegawainya melanjutkan studi itu tinggi gitu. Jadi mereka mengerti kondisinya, apalagi di wilayah itu ada satu dan lain hal yang kendala seperti itu, dan saya boleh submit dokumen itu pakai surat pengantar, surat usulan dari Kanwil dulu. Nah, nanti Sekjen lah yang akan bersurat ke LPDP karena karena oh iya, satu lagi, karena instansi saya itu sudah ada MOU kerjasama dengan LPDP. Jadi itu akan lebih enak lagi kalau sudah ada MOU kerjasama seperti itu. Jadi ya kalau ada satu yang kurang gitu bisalah disusulkan atau bagaimana. Yang penting urusan di setingkat wilayah itu sudah beres dulu, dan kita terus berkomunikasi kayak gitu dengan pihak pusat Sekjen. Dan banyak yang tanya waktu itu, apakah banyak yang istilahnya malas ikut kayak gini, ribet kayak gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu ribet apabila kita mengikuti prosedur yang ada kayak gitu. Kalau aku berangkat dari ya memang sama-sama nggak tahu sebenarnya seribet apa sih, boleh nggak sih saya berangkat dari itu. Ya saya sepolos saya ingin tahu jawabannya apa, ya saya tanya boleh nggak sebenarnya kayak gitu, dan ternyata boleh. Dan saya dapat lampu hijau, dan itu jadi modal saya untuk berangkat istilahnya gitu, mengurus semuanya dan mendaftar, mengikuti prosedur yang ada. Karena kalau misalkan kita ikut prosedur, insya Allah kedepannya juga akan lebih enak. Istilahnya kalau banyak yang bilang dipersulit dan segala macam, asalkan kita sudah sesuai prosedur, insya Allah akan lebih enak. Gitu. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang niat yang kami pegang adalah niat yang baik pasti akan dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin selama Allah meridhoinya, dan yakini itu dan berjuanglah. Nah, ini quote dari Hermawan dan Amalia, saya dan istri saya. Itulah quote yang kami pegang untuk mendaftar LPDP, dan alhamdulillah lolos semuanya. Begitu. Lanjut. Oke. Ya, sekian sih kalau dari saya mengenai persiapan. Nanti kita bisa tanya jawab lebih lanjut, bisa sharing lebih lanjut. Selanjutnya